warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan mempresentasikan tentang parlementer Pancasila. Saya Nurdin Marwan sebagai moderator pada kesempatan hari ini, dan di samping saya ada Mbak Wiwi Hidayati, Mbak Ilmi, dan Mbak Ayu. Mbak Wiwi sebagai pemateri pertama dan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Hidayati dari kelas PAIA akan menjelaskan tentang ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita ketahui apa itu sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah suatu sistem yang mana lembaga eksekutif bertanggung jawab secara langsung terhadap parlemen. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jabatan presiden hanyalah sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Yang kedua, yang memiliki hak prerogatif adalah Perdana Menteri. Yang ketiga, lembaga eksekutif bertanggung jawab terhadap lembaga legislatif. Kemudian yang keempat, anggota menteri bertanggung jawab terhadap lembaga legislatif. Kemudian yang terakhir, lembaga legislatif mempunyai hak dan wewenang untuk memberhentikan lembaga eksekutif. Setiap sistem pemerintahan pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitupun juga pada sistem pemerintahan parlementer ini. Kelebihan sistem pemerintahan parlementer yang pertama yaitu pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini disebabkan kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada suatu partai atau koalisi partai. Yang kedua, garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik itu lebih jelas. Yang ketiga, adanya pengawasan yang lebih kuat dari parlemen terhadap kabinet, sehingga kabinet menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan kekuasaan. Karena kabinet itu bisa sewaktu-waktu bisa dijatuhkan oleh parlemen, sehingga kabinet akan bekerja lebih hati-hati dan dia akan lebih teliti lagi. Yang keempat, sistem pertanggungjawaban eksekutif itu jelas, yaitu kepada parlemen. Yang terakhir, pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan sangat besar, sehingga suara rakyat sangat didengarkan oleh parlemen. Terima kasih atas waktunya. Seperti yang sudah disampaikan oleh materi sebelumnya, bahwa sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dan lembaga parlemen ini pula yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. Selain memiliki kelebihan sebagai sarana penunjang, agar dikatakan bahwa sistem pemerintahan tersebut membawa pengaruh yang baik, tentu masih adanya kekurangan dalam hal tersebut. Dan kekurangan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan bahan perbaikan agar pemerintahan tersebut maju lebih baik lagi. Adapun kekurangan dalam sistem parlementer ini, yang pertama, kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen. Dalam hal tersebut, sewaktu-waktu kabinet bisa dijatuhkan oleh parlemen. Yang kedua, kelangsungan kedudukan kabinet tidak dapat ditentukan berakhir sebagaimana masa jabatannya, sebab sewaktu-waktu kabinet bisa bubar. Yang ketiga, kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini akan terjadi jika para anggota kabinet adalah anggota parlemen yang berasal dari partai mayoritas, maka para anggota kabinet dapat menguasai parlemen. Yang keempat, parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan dijadikan bahan penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya. Sekian dan terima kasih.